Pendekatan emotif pada legenda Batu Menangis. Pada legenda Batu Menangis, penulis menceritakan bahwa ada seseorang yang durhaka kepada ibunya. Penulis menggambarkan betapa sedihnya menjadi seorang ibu yang anak perempuannya tidak mau membantunya untuk bekerja dan sangat malas. Bahkan untuk menemaninya pergi ke pasar untuk membeli makanan saja, anak itu menolak dan mau menerimanya jika anak tersebut diberi imbalan. Sehingga dengan spontan pembaca juga dapat merasakan betapa geram atau kesalnya dan sedihnya menjadi seorang ibu yang anak perempuannya tidak mau membantunya bekerja, sangat malas dan tidak mau menemaninya untuk pergi. Hal ini dapat terlihat dari teks, yaitu di sebuah desa pada zaman dahulu. Seorang gadis tinggal bersama ibunya. Gadis itu sangat cantik. Setiap hari dia merias wajah dan memakai pakaian terbaiknya. Dia tidak suka membantu ibunya bekerja di ladang. Gadis itu sangat malas. Suatu hari, sang ibu meminta gadis itu untuk menemaninya pergi ke pasar untuk membeli makanan. Awalnya gadis itu menolak, tetapi ibunya membujuknya dengan mengatakan mereka akan membeli pakaian baru. Selanjutnya, di sini pembaca dibuat semakin menyayat hati dan geram akan tokoh anak atau gadis tersebut. Di mana ketika anak itu tidak mau jalan bersebelahan dengan ibunya, bahkan membelakangi ibunya dan tidak mengakui bahwa ibunya adalah orang tuanya, melainkan pelayannya. Hal ini dapat terlihat dari teks, yaitu gadis itu akhirnya setuju, tapi dia meminta ibunya untuk berjalan di belakangnya. Dia tidak ingin berjalan berdampingan dengan ibunya. Meski ibunya sangat sedih, dia setuju untuk berjalan di belakang putrinya. Dalam perjalanan ke pasar, semua orang mengagumi kecantikan gadis itu. Mereka juga penasaran. Di belakang gadis cantik itu ada seorang wanita tua dengan gaun sederhana. Gadis itu dan ibunya terlihat sangat berbeda. "Halo, Nona cantik. Siapa wanita di belakang Anda?" tanya mereka. "Dia adalah pelayanku," jawab gadis itu. Ibunya sangat sedih, tapi dia tidak berkata apapun. Gadis itu dan ibunya bertemu orang lain. "Halo, cantik. Siapa wanita di belakangmu?" tanya mereka lagi. Sekali lagi gadis itu menjawabnya, "Ibu adalah pelayannya." Puncak dari legenda Batu Menangis ini, penulis mengajak pembaca untuk ikut merasakan apa yang dirasakan tokoh ibu. Pembaca dibuat terkuras emosinya ketika ibunya tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Dan ibunya berdoa kepada Tuhan untuk menghukum anaknya. Pembaca juga dibuat lega dan sedih ketika Tuhan memberikan hukuman kepada tokoh anak. Hukuman dari Tuhan yaitu berubah menjadi batu dan semakin menyayat hati ketika ia meminta maaf kepada ibunya, tetapi semua itu telah terlambat. Hal ini dapat terlihat dari teks. Dia selalu mengatakan bahwa ibunya adalah pelayannya,
setiap kali mereka bertemu orang. Akhirnya sang ibu berdoa karena tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Dia berdoa kepada Tuhan untuk menghukum putrinya. Tuhan menjawab doanya. Perlahan, kaki gadis itu berubah menjadi batu. Prosesnya berlanjut ke bagian tubuh atas. Gadis itu sangat panik. "Ibu, maafkan aku." Dia menangis dan meminta ibunya untuk memaafkannya. Tapi sudah terlambat. Seluruh tubuhnya akhirnya menjadi batu besar. Sampai saat ini orang masih bisa melihat air mata berjatuhan dari batu tersebut. Orang kemudian menyebutnya batu tangis atau dalam bahasa Indonesia berarti batu menangis.